Kebetulan saya sedang mengikuti challenge Read Aloud di tim. Jadi buku yang saya gunakan adalah buku Muhammad Ismail ini. Baik, kita mulai dari isi bukunya dulu ya. Maksudnya apa aja sih di dalam buku, sepaket buku Muhammad Ismail itu apa aja. Yang pertama terdiri dari buku 17 buku utama seperti ini. Contohnya dia hardcover ya. Terus ada 2 judul. Satu buku ini ada 2 judul bolak-balik seperti ini. Baliknya juga ada. Terus ini rounded ya, jadi aman, ujungnya nggak tajam seperti ini ya. Terus ini ada 17 buku seperti ini. Terus dilengkapi juga dengan 17. Kalau 17 buku utama itu kan mengisahkan tentang sirah nabinya. Nah, 17 buku yang utama itu ditambah 7 buku ini, yaitu tentang ada anak hebat dari bunda hebat. Contohnya sama aja sih bukunya, cuma ini buku bonus ya, jadi tambahan aja. Jadi tentang keluarga Rasulullah, tempat-tempat bersejarah. Model bukunya sama buku utama, hanya dia ini satu judul aja di depannya aja. Terus sama satu buku bonus Muhammad Sang Yatim. Buku bonusnya satu lagi ini Muhammad Sang Yatim, lumayan tebal ya. Ini ada pembatas bukunya seperti ini. Lucu ya, onta, pembatas bukunya gambar onta. Terus ada posternya seperti lumayan, poster manasik haji dan umroh, perjalanan manasik haji dan umroh seperti ini ya. Lumayan besar posternya tentang manasik haji dan umroh. Terus juga sudah buku di dalamnya selalu ada catatan buat orang tua. Jadi seperti ini, panduan buat kita dalam membacakan buku ini kepada anakku seperti apa. Ini ya, ada catatannya untuk orang tua di bagian tengah bukunya. Terus di koper ya, kopernya di bawah. Saya belum bisa shoot caranya gimana. Ya harusnya berdua mungkin ya, ada satu yang shoot, cuma karena saya sendiri ada kopernya. Jadi semua buku itu dimasukkan ke dalam koper atau kabin. Jadi selain buat tempat buku, bisa juga dipakai kalau bepergian. Itu tentang isi bukunya. Berikutnya kita akan bahas tentang tema besar yang diusung dalam buku Muhammad Ismail. Itu ada 5 tema besar. Yang pertama itu tentang adversity question. Mungkin sebagian kita agak kurang familiar ya dengan istilah tersebut. Jadi adversity question itu adalah salah satu bentuk kecerdasan, kecerdasan untuk tangguh ya, atau apa ya, ketahan malangan. Jadi dimana Nabi dari sejak kecil beliau hidup dengan serba keterbatasan, tapi beliau tetap melakukan yang terbaik gitu, tetap semangat, tetap bekerja, tetap menjadi anak yang baik. Mungkin lewat kisah ini diharapkan anak kita juga bisa mencontoh bahwa seperti apapun keadaan kita harus kuat gitu, kita harus tahan menderita. Contohnya kita banyak temuin ya sekarang ini anak-anak yang sepertinya gampang sekali gitu kalau dibully temennya langsung down, langsung sedih seperti itu. Nah, mungkin dengan kisah ini anak-anak akan termotivasi gitu untuk lebih kuat menghadapi segala macam penderitaan gitu yang hadir di kehidupannya dia. Tema yang kedua yaitu tema entrepreneurship, di mana Rasulullah terkenal sebagai pebisnis yang handal. Sejak kecil beliau sudah belajar dan praktek langsung di lapangan. Sebagaimana kita tahu beliau ikut berdagang dengan pamannya sampai ke negeri Syam. Jadi dengan membaca kisah beliau tersebut diharapkan anak kita akan termotivasi untuk tidak sekedar fokus untuk mencari pekerjaan gitu, tapi bagaimana anak kita bisa membuka peluang usaha gitu, menciptakan lapangan pekerjaan buat yang lain seperti itu. Tema yang ketiga yaitu tentang bagaimana Rasulullah gemar menuntut ilmu. Jadi diharapkan anak dengan membaca kisahnya Rasulullah sebagai sosok yang selalu ingin belajar itu bisa menumbuhkan minat anak kita, entah itu minat bacanya
belajar. Terus tema yang keempat yaitu tentang leadership ya. Seperti kita tahu bahwa Nabi itu sebagai seorang panglima perang, kepala negara, juga ahli strategi gitu. Dimana lewat leadership ini banyak sekali, bahkan sebelum Nabi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu sudah mempercayakan gitu sebagai beliau terkenal sebagai sosok yang terpercaya, makanya diberi gelar Al-Amin gitu. Contohnya dalam strategi, misalnya contoh simpelnya dimana dikisahkan dalam salah satu buku bahwa kala itu kafir Quraisy bingung untuk siapa nih yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ketika pembangunan Ka'bah gitu. Sama-sama mereka masing-masing merasa ikut andil dan merasa mereka lah yang berhak untuk meletakkan batu tersebut di Ka'bah gitu. Sampai tiba akhirnya mereka memutuskan untuk orang yang pertama masuk Ka'bah lah yang berhak meletakkannya gitu. Dan ternyata yang orang pertama yang masuk Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad, dan mereka sangat senang karena mereka sudah sangat terpercaya gitu, sudah terkenal Nabi Muhammad bahwa orangnya bisa dipercaya. Mereka pun sangat senang, dan akhirnya Nabi memutuskan untuk meletakkan batu tersebut di atas kain di tengah-tengah, dan masing-masing dari pemimpin Quraisy untuk memegang salah satu ujung kainnya. Jadi masing-masing memegang ujungnya, lalu mereka mengangkat bersama-sama, dan ketika sudah sampai Nabi yang meletakkannya. Jadi strategi ya bisa dibilang seperti itu. Jadi strateginya itu bagus, bisa memuaskan semua pihak gitu, nggak ada yang merasa dirugikan. Jadi mereka tidak ada yang iri satu sama lain, jadi merasa ikut andil karena mereka mengangkat batunya secara bersama-sama. Itu contoh sifat Nabi Muhammad dalam leadership ya, kepemimpinan perihal strateginya yang ada di dalam salah satu buku. Tema yang kelima yaitu tentang continuous improvement, yaitu dimana Rasulullah adalah sosok yang selalu berpikir jauh ke depan, berpikir bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan senantiasa istiqomah. Jadi dengan kisah tersebut diharapkan anak juga mencontoh bahwasanya setiap hari harus lebih baik dari hari kemarin, bahwasanya setiap hari itu kita jadikan pelajaran untuk hari esok itu, untuk kedepannya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang 5 tema besar dalam buku Muhammad Ismahiro. Nah, sekarang saya akan coba bahas tentang konsep umum dari buku ini. Itu konsep umum ini, buku Muhammad Ismahiro itu berkonsep sirah the practice, yaitu how to encourage our children with sirah, di mana buku ini tidak berbicara hanya sekedar tentang sirah, tapi bagaimana anak kita diajarkan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk itu kenapa buku ini, contohnya ini ya yang saya pegang, didesain bolak-balik, maksudnya depan belakang ada judulnya, dua judul, bukannya salah cetak ya, tapi memang didesain seperti ini, dimana cover depan itu bercerita contohnya ini, anak yatim yang dicintai gitu. Sirahnya tentang membahas bahwa Nabi sebagai anak yatim gitu. Nah, di belakang kita diajarkan untuk bagaimana sih mengaplikasikannya gitu, bagaimana sikap kita kepada anak yatim itu seperti apa. Contohnya di sini melalui kisah Abid diceritakan bahwa Abid mengunjungi panti asuhan, misalnya kita bisa berbagi makanan, pakaian gitu, harus berbuat baik kepada mereka. Terus di sini juga anak diajarkan untuk harus bersyukur gitu yang masih punya orang tua. Contohnya di sini diajarkan tentang bersikap baik kepada orang tua ketika berbicara gitu, tidak membentak, memberi hadiah, sering bercerita dengan ayah dan bunda gitu, membantu pekerjaan bunda, seperti itu. Jadi di depan kita menceritakan kisahnya, nah di cover belakang diceritakan tentang bagaimana kita mencontoh Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fitur dan benefitnya. Yang pertama kita mulai dengan fitur bukunya yang hardcover, yang ini, yang tebal ini. Benefitnya itu apa? Jadi tidak mudah sobek, terus pokoknya aman, ininya juga nggak seperti yang tadi saya bahas ya, nggak tajam, rounded. Terus juga ini kalau dicoret nggak usah khawatir, bisa dibersihkan. Contohnya kalau misalnya saya coba ya, biasanya kalau pakai spidol biasa kita tinggal lap aja, kena air tinggal lap aja biasa. Coba sekarang saya mau pakai spidolnya permanen. Biasanya kalau spidol permanen mana nih,
agak susah ya dibersihkannya. Nah kita coba, saya punya tipsnya bagaimana cara membersihkannya, yaitu kita pakai minyak telon atau minyak kayu putih, kita tetes sedikit ke tisunya. Misalnya kita coret dulu ya, kita coret contohnya pakai spidol ini, spidol permanen, kita coret-coret bukunya seperti ini. Nah kita hapusnya pakai tisu yang sudah dikasih minyak telon atau minyak putih tadi tuh ya, jadi hilang. Nah jadi permukaannya itu licin seperti apa ya, whiteboard kalau di sekolah ya, jadi bisa dibersihkannya mudah, nggak usah khawatir anak kotor apa basah gitu, jadi mudah dibersihkan bukunya. Terus fitur yang kedua, dia kan didesainnya colorful ya, jadi benefitnya itu meningkatkan minat belajar anak, dimana anak kan suka banget kalau warna-warni kayak gini gitu, lebih antusias. Terus meningkatkan kreativitas anak juga, menumbuhkan imajinasi anak juga, seperti itu. Terus benefitnya dari fitur yang apa, ada games interaktif di beberapa buku ya, contohnya ini di sini, yang ini ya, di buku anak yatim ini di belakang kan tentang ke panti asuhan. Nah di sini ada gamesnya seperti ini, yuk kita cari anak yang sedang menangis yang mana gitu. Nah cari, nah ini kenapa ada fitur seperti ini, benefitnya itu jadi menumbuhkan interaksi gitu antara orang tua dan anak. Jadi nggak sekedar membacakan buku, juga ada interaksi gitu, meningkatkan bonding dengan anak kita ketika membacakan buku, seperti itu. Terus fitur yang lain yaitu tentang adanya note untuk orang tua ya, catatan untuk orang tua ini. Ada buku ini juga, itu benefitnya gimana orang tua jadi bisa menggali kecerdasan anak seperti halnya Nabi menggali kecerdasan para sahabat. Jadi melalui buku ini kita dipandu untuk gimana sih tentang penggunaan buku ini kepada anak itu. Seperti apa panduannya ada di sini. Itu tentang fitur dan benefitnya. Nah yang terakhir kita akan bahas kenapa sih harus melalui kisah gitu, mengajarkan anak untuk meneladani Rasulullah. Kenapa harus lewat kisah? Karena kisah itu mengalir ke memori anak dengan apa ya, dengan cara yang halus gitu ya, anak tidak merasa digurui gitu. Jadi kita menyampaikan mau anak rajin gitu melalui kisah anak yang rajin, jadi dia akan mengikuti dengan sendirinya tanpa harus kita menyuruhnya untuk bersikap rajin, seperti itu. Nah selain itu juga di mana firman Allah juga ada dalam Al-Quran bahwasanya berbunyi seperti ini, maka ceritakanlah kepada mereka tentang kisah-kisah supaya mereka berpikir. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 176. Jadi selain emang manfaatnya bagus buat anak kita, dan ini juga merupakan perintah Allah gitu yang ada dalam Al-Quran, seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang buku Muhammad Ismail Hero. Semoga ayah bunda semua semakin semangat untuk mengenalkan kisah Rasulullah kepada putra-putri kita. Kalau berbicara tentang harga ya, mungkin masih banyak di luar sana yang berpikir bahwa mahal banget sih gitu, buku aja kok sampai jutaan gitu. Setelah tadi saya paparkan panjang lebar tentang isi dari buku ini, saya rasa harganya relatif ya, sebanding lah dengan apa yang nanti kita dapatkan gitu, apa yang nanti kita manfaatnya gitu untuk anak kita ke depannya gitu, seperti itu. Jadi saran saya kalau ayah bunda semua jangan berpikir mahalnya gitu, tapi kita berdoa kepada Allah supaya dimampukan untuk punya bukunya. Jadi semangat, insya Allah niat baik akan dimudahkan, niat baik itu akan menemukan jalannya gitu. Mari kita jadikan anak-anak kita menjadi followernya Rasulullah gitu. Jangan sampai anak kita salah pilih idola. Mungkin itu aja. Terus saya juga satu hal yang kenapa sih membuat saya ingin beli buku ini, waktu itu ada acara bersama Bunda Ari ya di WA gitu, parenting via WA. Terus beliau ada slide bunyinya seperti ini, jikalau Rasulullah datang ke rumahmu gitu, apa yang akan kamu katakan kepada Rasulullah gitu. Jadi kayak pertanyaan itu buat saya jadi iya ya gitu, terus saya mau ngomong apa gitu. Mungkin dengan saya hadirkan buku ini,
lantas saya akan jawab, saya udah berusaha gitu untuk mengenalkan sosok beliau, sosok Rasulullah kepada anak saya. Mungkin itu jawaban saya gitu, sebagai ikhtiar saya gitu. Jadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah gitu, kita harus kenal siapa Rasulullah, siapa Rasul kita gitu. Terus apa ya, jadi kita tidak diminta untuk berjuang berdarah-darah gitu seperti sahabat Rasulullah, membela Rasulullah dengan harta jiwa mereka gitu, tapi kita mungkin sekarang diminta berkorban, menyisihkan gitu penghasilan kita untuk membeli buku tentang Rasulullah. Kenapa enggak gitu kalau menurut saya. Jadi buat ayah bunda yang masih mikir, nggak usah mikir lama-lama, langsung beli aja bukunya, asli bagus banget, nggak bakalan nyesel. Semoga dimudahkan semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang sudah mau menyimak sampai akhir. Maaf ya kalau kepanjangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.